Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada shalom, saya rindu lambaikan tangan kita. Haleluya, hari yang baru, bulan yang baru. Kita tahu Tuhan pasti kasih berkat dan mukjizat yang baru, ada amin? Amin, saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Haleluya. Kita mau bersatu di dalam doa, kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadapan ya Tuhan, kehadirat ya Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna buat pagi hari ini. Kami bisa berkumpul kembali tempat ini Tuhan, bersatu hati untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kekuatan daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kegagahan kami, bukan karena kegigihan kami Tuhan kami berada di tempat ini Bapa. Semua karena kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh sebab itu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin satukan hati kami Tuhan. Kami ingin rendahkan hati kami untuk memuji, memanjatkan syukur doa kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah. Dan kami tahu Tuhan di atas pujian kami, di atas penyembahan kami percaya ada kuasa yang dahsyat Tuhan. Ada pemulihan yang dahsyat, ada mukjizat, ada berkat kekuatan yang baru buat kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bapak terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Layakan setiap pribadi kami Bapak. Amin. Tuhan Kaulah pengharapan kami Tuhan. Yang aku percaya hanya padamu Tuhan. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya padamu, panggil namanya Yesus. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bagi kaum wanita kita naikkan pujian ini. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapan. Amin Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, panggil namanya Yesus. Perlindunganku, Engkau yang selalu. Kita mau bergantian bagi kaum prianya. Tuhan Kaulah
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar kami selalu merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bebaskan roh kami menyembah-Mu Tuhan. Di tempat ini, di hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Biar mulut kami penuh dengan pujian-pujian menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam pujian itu ada kuasa yang besar Tuhan. Dan di dalam saat kami menyembah-Mu Tuhan, itu ada kekuatan yang baru buat setiap kami Bapa. Biar ini menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami hanya menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Beracara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terlebih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang sangat spesial untuk perjamuan kudus Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan boleh berlimpah-limpah Tuhan di tempat ini Bapa. Boleh berlimpah-limpah di setiap hati dan jiwa kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang beracara di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya ada sukacita di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan yang girangkan kita. Ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh. Dia girangkanku. Allah yang kita sembah sungguh Allah yang mempesona buat kita. Kita selalu takjub atas kebaikannya Tuhan. Naikkan pujian ini, sungguh Kau mempesona. Amin. Naikkan, kita mau nyanyikan pujian ini.
Haleluya. Mahkota kehidupan kita sudah tersedia. Amin Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membawakan korban tantangan. Kita mau angkat pujian. Ku bawa korban syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami lagi Tuhan untuk kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau perbarui kembali kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kau bentuk kembali kami dengan firman-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur dan bangga seperti Allah, punya Allah seperti-Mu Tuhan. Yang selalu baik, yang selalu siap Tuhan untuk memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Kayak mau jadikan kami indah Tuhan. Yang Kau tetap pandang mulia seturut dengan karya-Mu Tuhan. Seturut dengan rencana-rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Bapa. Amin Yesus. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali menghormati Tuhan. Sangat pujian ini ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan
Jadikan kami para hamba yang taat dan setia Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, saat kondisi kami baik maupun saat kondisi kami tidak baik Tuhan, kami akan tetap taat dan setia, mengikuti setiap rencana demi rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar para hamba-Mu di tempat ini Bapa, biar kami turut dengan karya-karya-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap diubahkan, kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, biar Tuhan kami boleh diberkati Yesus, biar Tuhan kami boleh dimenangkan oleh firman Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat pujian ini rapnya saja. Jadikan kami indah Tuhan, yang Kau pandang mulia. Mimbar selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu, tak ada hati Maka dengan penuh ungkapan syukur, kami siap mendengarkan akan pesan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang dilupakan. Kita buka dulu dalam kitab Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Bisa ditampilkan ya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Yang dilupakan. Ada kisah bagaimana seorang pria berusia lanjut, kriteria usia lanjut mungkin sekitar 60 ke atas. Nah, pria lanjut ini ada di toko handphone, dia lagi servis handphonenya. Tidak berapa lama kemudian pegawai toko HP itu memanggil pria berusia lanjut ini. Pak, HP Bapak berfungsi baik. Maksudnya HP Bapak tidak rusak. Kemudian si pria berusia lanjut ini bergumam, kalau handphone saya nggak rusak, berfungsi baik, tapi kenapa ya anak-anakku tidak pernah menghubungiku. Si pria berusia lanjut ini, kriteria 60 ke atas itu, kemudian dia bergumam, kalau handphone saya berfungsi baik, tidak rusak, kenapa ya anak-anak tidak pernah menghubungiku? Sepertinya si bapak merasa dilupakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, menjadi perenungan kita pagi hari ini. Kalau hanya rema, renungan malam, atau sate, mungkin cukup sampai di sini gitu ya. Tapi saya ingin membahas dari kitab Kejadian ini.
kisah Yusuf dilupakan, tidaklah diingat. Kisah Yusuf ini sangat menarik. Mohon izin tidak menjelaskan siapa Yusuf di sini. Pasti kita semua sudah tahu gitu ya. Apalagi tiap pagi Senin sampai Sabtu saya selalu memberikan renungan pagi. Saya berharap dibuka, dibaca Bapak Ibu. Satu saat Yusuf di penjara, bukan karena kasus korupsi, tidak kasus yang lain, karena dia difitnah. Karena Yusuf dia menjadi pegawai seorang kepala istana, maka dia dimasukkan di penjara kalangan istana. Singkat cerita, karena Yusuf difitnah, dia masuk ke penjara, dia dalam satu sel bersama juru minuman kerajaan, lebih tepat lagi mungkin kalimatnya kepala juru minuman raja, kepala juru roti. Kalau udah kepala juru berarti kan dia punya jabatan, dia punya anak buah. Dan Alkitab bilang memang kepala juru minuman raja, kepala juru roti kerajaan ini di Mesir punya kesalahan, dimasukkan. Satu saat kepala juru minuman dan kepala juru roti mimpi. Mereka sangat gelisah. Kemudian Yusuf mendekati teman satu sel ini. Sepertinya ada sesuatu ya kalian. Saya tidak tahu persis berapa lama di penjara, tapi komunikasi sering ketemu, sedikit tahu karakter. Saya selama ini bersahabat dengan teman-teman, saya tahu karakter teman saya, gitu ya. Saking kita persahabatan, tahu karakter dan sebagainya, satu saat ada teman saya yang tiba-tiba telepon saya pagi-pagi, dia telepon dengan suara yang nada khawatir, Pak terus, iya mas, Pak terus kenapa Pak? Matanya kenapa gitu kan? Katanya nggak bisa lihat gini, maksudnya? Iya, enggak jujur aja Pak terus matanya kenapa? Katanya saya enggak, mata udah nggak bisa lihat sebagainya. Nanti saya rekomendasikan rumah sakit dokter yang terbaik. Enggak, saya sehat. Terus saya ingat teman saya, oh mungkin salah satu pendeta namanya mirip, namanya Petrus Suganda, Pak Ateng kenal. Oh gitu ya, pakai bahasa Jawa sih. Oh no, iya mas, aku sehat baik kok. Oh iya mas, saya kontak. Artinya ketika kita tahu pasti ada komunikasi. Yusuf tahu nih temannya gelisah, dia tanya, ada apa ya? Kemudian juru minuman dia menceritakan mimpinya. Yusuf bilang, saya tidak bisa menafsirkan mimpi, tapi saya punya Tuhan bisa mengartikan mimpi kamu. Tapi selalu saya selalu ulang-ulang saudara, tidak semua mimpi itu berasal dari Tuhan. Gitu ya, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Coba nanti cek di Alkitab. Ada kadang-kadang mimpi itu kembang tidur lah, dan ada banyak hal itu. Setelah kemudian Tuhan memberikan hikmat sama Yusuf, Yusuf mengartikan mimpi itu. Begini loh Tuhan memberikan arti mimpi Anda. 3 hari lagi Anda akan dikeluarkan dari penjara, kemudian Anda akan dikembalikan posisi sebagai kepala juru minuman kerajaan. Senang. Nah kepala juru roti melihat temannya ini mimpinya diartikan dan itu sangat membahagiakan, dia cerita juga, kayak ini Pak Yusuf saya juga mimpi tadi malam, mirip-mirip tapi agak beda. Diceritakanlah. Kemudian Yusuf berkata, baik saya akan minta Tuhan mengartikan mimpi Anda itu apa. Kemudian setelah Tuhan berikan hikmat, Yusuf bilang, sama seperti rekan Anda kepala juru roti 3 hari lagi akan dilepaskan dari penjara. Tapi setelah itu Anda akan digantung. Benar, 3 hari kemudian dua-duanya dibebaskan.
Nah yang satu itu kepala juru minum kerajaan dikembalikan posisinya kerja di kerajaan sebagai kepala juru minuman kerajaan. Tapi yang kepala juru roti ini setelah dibebaskan kemudian dibawa ke tiang gantungan, dihukum mati. Setelah kepala juru minuman kerajaan ini kembali ke posisi semula, ini kata ayatnya. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juruman itu. Karena Alkitab, kalau nanti Bapak Ibu baca, Yusuf sempat bilang begini, bro jangan lupa bro ya nanti kalau udah bebas, ingat saya. Kadang-kadang kalau pertemanan, artinya pertemanan itu pertemanan ada bercanda tapi ada serius juga gitu. Mau ke Bali ya, jangan lupa ya. Itu tuh. Bisa bercanda, bisa juga kadang-kadang. Namanya teman, beres tak gua beliin gitu. Enggak gue bercanda, enggak apa-apa kalau gua ada. Artinya Yusuf dia berkata, bro kalau udah dibebaskan ingat ya. Tapi katanya apa? Ini Yusuf dilupakan oleh sahabatnya di dalam penjara itu yang sudah dibebaskan, juru minum kerajaan. Ada dua hal singkat saja. Bisa saja kita di posisi juru kepala minuman. Dan saya percaya ketika Yusuf berkata, bro jangan lupa ingat ya kalau dibebaskan, rebes. Gue mah inget dah, pokoknya tenang aja. Nanti kalau misalnya saya udah ke posisi semula, nanti saya informasikan bahwa kamu tuh sebetulnya nggak salah, kamu hanya difitnah. Nanti saya coba untuk bantu bebas kamu. Wah. Pernah nggak kita sama seperti kepala juru minuman kerajaan ini? Kita punya janji, kita punya komitmen, tapi kita lupakan komitmen dan janji itu. Kepala juru minuman kerajaan dia melupakan sahabatnya yang namanya Yusuf. Saya nggak tahu persis siapa di antara kita yang hari ini pernah janji, pernah punya komitmen gitu loh. Saya nggak tahu persis janji kepada siapa, komitmen kepada siapa dan sebagainya. Bisa jadi coba kita satu sebentar. Ada nggak ya? Ada nggak yang kita janji kita lupakan, saudara? Ada nggak itu? Mungkin komitmen kita kalau dalam konteks di gereja pelayanan, pokoknya saya akan on time, saya akan serius, saya akan sungguh-sungguh. Janji kita kepada seorang sahabat, pokoknya nanti jangan takut. Di tempat perusahaan saya tuh ada perusahaan kayaknya membutuhkan, saya kasih info. Akhirnya terus hilang itu, beredar 1 minggu, 2 minggu. Sementara yang dijanji nunggu aja. Handphonenya dipegang, kapan kok nggak ada. Kayak bapak tua itu ya. Kalau handphone saya nggak rusak berfungsi baik, kenapa ya kok anak-anak saya nggak menghubungi saya? Atau bisa sebaliknya kita di posisi Yusuf. Kita mulai dilupakan oleh sahabat kita. Saya juga tahu janji apa mereka kepada saudara-saudara, kemudian mereka melupakan janjinya atau komitmennya kepada saudara-saudara. Bisa jadi. Tapi yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara, ini pesan Tuhan kepada kita. Coba kita buka Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Kita balance ya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada padamu. Nah ini ketiga garis bawah ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali. Apa katanya? Tidak akan meninggalkan. Kalau kita ringkas, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakanmu. Kalau engkau pernah lupa dengan janjimu, komitmenmu, kalau engkau pernah dilupakan oleh sahabatmu atau siapapun,
sekali-kali aku tidak pernah melupakan. Dahsyat, luar biasa. Ini pesan sangat menghibur kita, tapi juga sekaligus menohok kita kalau kita memang sudah mulai lupa akan janji kita. Boleh saja kepala juru minum kerajaan melupakan Yusuf, tapi Tuhan gak pernah melupakan Yusuf. Diingatkan oleh Tuhan kepala juru minum. Kita nggak tahu dengan cara bagaimana. Allah punya banyak cara mengingatkan seseorang. Dalam satu kisah, ketika Fir'aun dia bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya Fir'aun. Fir'aun ini seperti jabatan kayak kaisar, raja gitu ya, presiden gitu ya, perdana menteri gitu. Di situ kemudian kepala juru kerajaan dia baru memorinya connect. Aduh, saya pernah janji sama teman saya si Yusuf. Aduh, lupa saya. Akhirnya dia memberanikan diri, kemudian datang sama Fir'aun. Mohon maaf Baginda, saya punya kesalahan dengan teman saya. Saya pernah janji mau tolong dia. Apaan tuh? Dia bisa menafsirkan mimpi. Diceritain, dia bersaksi. Kalau gitu panggil. Saya percaya kepala juru minum kerajaan kemudian dia datang ke penjara, dia peluk Yusuf, dia minta maaf gitu loh, bikin sinetron atau drama ya. Sekarang saya udah ceritakan peristiwa kamu dipanggil sama Fir'aun. Bapak Ibu saudara-saudara, singkat cerita kemudian ketika Fir'aun memanggil Yusuf, kemudian menyatakan bahwa dia bermimpi, tidak seorang pun orang-orang pintar di kerajaan Mesir bisa menafsirkan. Tapi saya dengar ketika kamu bisa ya, ini kata kepala juru minuman saja. Bukan saya Baginda, tapi Allah yang saya sembah bisa menafsirkan. Perhatikan, Yusuf tidak pernah melupakan apa yang Allah perbuat dalam kehidupannya. Dia nggak bilang, oh iya saya sanggup. Enggak. Saya nggak bisa Baginda, tapi Allah saya sanggup. Saya minta hikmah sama Allah saya. Oh enggak apa-apa. Dan ketika Fir'aun kemudian menceritakan mimpinya, dan kemudian Yusuf dengan hikmat dari Allah mengartikan mimpinya itu, memberi penjelasan. 7 tahun akan datang masa limpah di kerajaan Mesir. Setelah itu akan datang 7 tahun masa kelaparan. Baginda siapkan seseorang yang bisa mengelola kerajaan ini, untuk bisa kerajaan ini tidak mengalami krisis pangan. Fir'aun bilang, kalau bukan kamu siapa lagi? Udah kamu yang saya lantik. Usianya sangat muda loh, 30 tahun usia Yusuf ketika dilantik, ditabiskan menjadi wakilnya Fir'aun dengan gelar Jafnat Pa'anea. Usia 30 sus. Dahsyat luar biasa. Allah dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, gak apa-apa kalau orang melupakan kamu, Bagen, tapi aku gak pernah melupakan. Tapi kamu melupakan komitmen kamu gak? Ya gak tahu sama siapa. Pernah janji gak? Ya gak tahu janji sama siapa. Coba inget-inget. Satu lagi dalam kitab Yesaya, ya kita tutup firman Tuhan. Setelah ini kita akan persiapkan menerima sakramen perjamuan kudus. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya dari kata dasarnya yes, ya benar. Sudah ya? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Enggak dahsyat nih ayat. Sampai masa tuamu, biar engkau sudah lansia, sudah pensiun, udah enggak berdaya karena fisikmu sekalipun masih muda. Aku gendong kalau kamu enggak mampu. Aduh saudara, ini kalau baca ini dalam saudara.
Sambil kita introspeksi juga begitu. Ketika kita punya masalah berat, gak bisa jalan melangkah, Tuhan gendong loh. Kan ada kisah tuh ya. Bagaimana seseorang ketika di pantai itu, dia punya problem berat. Ketika dia berjalan, dia melihat ada 2 pasang telapak kaki. Dan dia tahu persis yang satu itu Tuhan. Tapi satu saat ketika kemudian dia sampai ke satu lokasi, kemudian begitu berat masalah yang dihadapi, sepertinya udah mau depresi sudah. Ditambah dia lihat, loh sekarang kok telapak kaki cuma sepasang. Kiri kanan, tadinya kan 2 pasang. Loh, waduh. Akhirnya dia bilang, Tuhan, kenapa dalam masa seperti ini justru Engkau meninggalkan aku? Kalau bahasa gaulnya, maksud lo, itu kok cuma sepasang Tuhan? Iya, berarti itu telapak kaki saya. Tuhan bilang salah. Loh, gimana Tuhan? Itu telapak kaki saya. Loh, telapak kaki saya mana Tuhan? Kamu saya gendong. Waduh, dahsyat. Jadi jangan pernah meragukan kenapa Tuhan meninggalkan saya, melupakan saya belum bekerja, saya sudah pensiun, saya sudah punya penyakit begini dan sebagainya. Aduh, ingat nih saudara. Di Ibrani 13 ayat 5, Yesaya 46, sebenarnya ada banyak nih ayat. Nanti saudara cek ya. Banyak saudara. Tapi yang saya ingin tekankan pesan Tuhan seperti ini. Sampai masa tuamu, artinya kan biarpun kau dari awal sampai akhirnya aku akan terus sebagai Immanuel. Terus sampai masa putih. Aduh. Sampai juga menggendong katanya. Terus aku akan melakukannya saudara sekalian. Yang paling akhir kan paling dahsyat, menyelamatkan. Ini yang paling luar biasa. Hidup kini seperti khotbah saya minggu lalu ya. Hidup kini dan hidup yang akan datang. Dia akan menyelamatkan kita. Yang dilupakan. Bisa jadi kita yang memang melupakan komitmen janji kita. Atau mungkin kita pernah dilupakan. Tapi Tuhan berpesan pagi ini, aku gak pernah. Kau punya masalah, aku tahu. Wah luar biasa saudara. Ini sudah cukup lama saya dalamin ya. Sebelum khotbah yang lalu ini udah dapat duluan. Tapi saya pikir nih, aduh ini yang mana nih Tuhan. Nah, ini belakangan aja nanti minggu pertama. Ya udah gitu. Artinya 3 bulan. Ini April ya 3 bulan gitu ya. Nah, ini menjadi satu renungan bagi kita kalau sebagai saya gitu. Apalagi saya sempat 14 hari ya isoman gitu ya. Kalau orang-orang yang nggak paham, aduh kayaknya sudah dilupakan Tuhan ya, udah prokes ketat, aduh banyak hal gitu ya. Kok bisa kena juga gitu. Tapi ini remedi sih, wah bener. Apapun yang terjadi saudara sekalian, ketika kita nggak berdaya, ayat ini bukan hanya masa tua saudara, tapi juga ketika fisik kita tidak memungkinkan kita berjalan dan melangkah, yang Tuhan bilang, aku tuh menggendong kamu. Sampai ada mempresetkan ini lagunya Mbah Surip ya, tak gendong kemana-mana, enak tuh ini Mbah Surip katanya dari sini ayat. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Kita turunkan kepala sambil merenungkan firman Tuhan ini. Kita minta ampun kalau kita ada komitmen janji kita lupakan. Kalau kita dilupakan, Tuhan bilang dan pesan, aku gak pernah melupakan kamu. Bersyukur selalu bagi kasih di dalam hidupku. Takkan ku ragu
selalu, bersyukur selalu akan kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, dan tak pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, dan tak pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan karena-Mu. Oh Yesus, Kau sangat. Sebagai Bapa yang baik, Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Catat itu baik-baik dalam memori kita. Bisa jadi kita yang sering melupakan kebaikannya, melupakan anugerahnya. Kalau ada orang yang melupakan kita, jangan itu menjadi masalah. Karena Tuhan tetap ingat. Dalam masa-masa sulit, bisa jadi kita udah gak berdaya. Ingat ayat ini. Aku menggendong kamu. Imani dan amini pagi ini. Jalan selalu bersama Tuhan dan andalkan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kita akan masuk dalam doa. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu karena kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu di dalam. Sebagai Bapa yang baik, dan tak pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, dan tak pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan karena-Mu, oh Yesusku. Bagai rusaku selalu, dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Ampuni dosa kami Tuhan, jika ada janji-janji kami atau komitmen kami yang sudah kami lupakan. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah, sama sekali tidak pernah melupakan, meninggalkan kami sendiri menghadapi persoalan hidup. Dahsyat luar biasa. Kami akan imani dan amini. Terima kasih Tuhan. Layakan kami jika sebentar. Kembali kami menerima berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami. Sekali lagi ampuni dosa kami, kesalahan kami. Ketika Engkau sudah menguduskan dan melakukan, kami percaya
kami pulang setelah menerima sakramen perjamuan kudus. Ada pemulihan, ada kemenangan, ada berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima sakramen perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan pujian Dia Yesus telah mati bagiku. Nanti mengundang Bapak Pedem Ateng dan Ibu Pedem Rina Bram untuk bersama-sama kita melalui perjamuan kudus. Dia Yesus telah mati bagiku. Setelah Bapak Ibu Saudara menerima sakramen ini, kita sama-sama Bapak Ibu bisa bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya tak dapat ku balas kasih-Mu. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan roti di atas tangan kanan kita. Demikian pesan Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus, Tuhan kita, itulah yang telah kuajarkan kepadamu, yaitu pada malam ketika Yesus Tuhan kita dihianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur,
dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali dengan penuh rasa hormat kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian pesan Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku setelah kamu meminumnya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang baik dan tak pernah kau meninggalkan. Sebagai Bapa yang sangat baik dan tak pernah kau melupakan. Bukan menarik karenamu. Oh Yesus, kau sangat. Bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Engkau selalu menggendong di saat kami tidak berdaya. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu juga yang baik, yang tidak pernah lupakan janji kami dan komitmen kami kepadamu, juga kepada sahabat atau siapapun yang kami pernah membuat janji kepada mereka. Terima kasih, pesan-Mu hari ini kami terima hanya dalam satu nama, nama yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom, salam sehat, tetap semangat selalu, jangan pernah lalai dengan prokes. Yang pertama nanti ibadah kedua ada pelantikan dan petabisan calon guru menjadi guru sekolah minggu. Kita dukung supaya mereka diurapi Tuhan menjadi guru, sehingga anak-anak yang dilayani menjadi anak-anak yang punya karakter seperti Kristus. Doakan, sebetulnya rencana kan bulan April ya kita akan buka sekolah minggu. Nah, kemudian saya sempat bicara dengan Ketua Abi, kemungkinan besar paling lambat awal Mei kita akan lakukan untuk onsite. Saya sih sebelum rindu Paskah gitu ya, bisa onsite nih gitu ya. Kita lihat sikonnya bagaimana. Yang pasti sih untuk Mei, jadi guru-guru mempersiapkan diri untuk kita ibadah onsite sekolah minggu. Kalau youth kan sementara kita gabung dulu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekali lagi untuk tetap semangat karena hati gembira adalah obat yang manjur. Itu yang nomor satu ya. Setelah itu memang kita harus jaga pola makan, itu jelas.
Kemudian kita juga dukung bagi saudara kita yang dalam persoalan problem dan memang tadi sahabat saya juga minta dukung doa. Kalau sama Pak Ateng apa? Sepupu keponakan ya Pak Ateng. Pak Petrus Suganda sepupu keponakan. Sepupu ya. Iya. Kita sama-sama Petrus, tapi kalau di antar teman-teman saya bilang Pak Petrus Suganda itu adik seperguruan. Karena dia masih muda. Dia bilang sama saya, Pak Petrus tolong bantu doa ya nanti di ibadah hari Minggu gitu supaya saya segera dapat pemulihan. Kita berharap memang setelah dirujuk ke puskesmas kemudian karena nggak bisa puskesmas ke RCTM sudah bisa remang-remang katanya dia lihat. Tapi dia bilang saya belum bisa lihat wajah istri saya, anak saya. Waduh. Jadi handphonenya biasanya diinin sama istrinya itu Yuni ya, sama Yuni itu. Gitu. Tadinya dia nggak boro-boro plus min aja enggak. Pertama dia plus udah 3, nah terakhir kemarin udah 5, berapa katanya. Aduh saya bilang terus semangat ya. Jadi nanti kita berdoa. Siapapun yang dalam pergumulan, mungkin anak-anak kita yang sampai sekarang belum bekerja, kita terus dukung doa. Saya selalu kasih semangat gitu ya. Kita positive thinking saja. Ingat ayat inilah setidaknya gitu ya. Dalam suka duka ya Tuhan nggak pernah melupakan kita. Itu saja tetap semangat karena kita percaya Allah itu adalah Immanuel. Tuhan memberkati. Nah sebelum kita akan tutup bulan Maret sama April yang ulang tahun belum kita doakan, ya. Nanti yang ulang tahun bulan Maret sama April kita doakan hari ini. Kalau hari ini tanggal ini khusus memang ulang tahunnya Ibu Gembala nih pas gitu ya. Bulan Maret sama April belum kita doakan. Nanti setelah kita doakan, pas kita pulang keluar, nanti Bapak Ibu akan menerima ada ya, berkat. Nanti tolong diambil, nanti akan diberikan. Baik itu saja. Mari kita dukung doa yang ulang tahun bulan Maret sama April bisa untuk berdiri. Saya sudah berdiri Bapak Ibu. Kalau hari ini pas Ibu Gembala ya. Baik. Nah inilah rekan-rekan kita yang berulang tahun, tentu sebagai saudara-saudara kita berdoa ya. Baik, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan doakan rekan-rekan kita yang 1 tahun usianya ditambahkan lagi. Mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terutama rekan-rekan kami yang berulang tahun bulan Maret dan bulan April. Hari ini kami dukung di dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, sehingga dalam situasi apapun mereka mengandalkanmu. Berkati rumah tangganya, berkati hidup pekerjaannya, bahkan dalam masa-masa usia emas Tuhan tetap memberkati, bahkan istilah firman Tuhan menggendongkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang berulang tahun bulan Maret dan April. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan melindungi mereka. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nyanyikan satu lagu dulu. Panjang umurnya, panjang umurnya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan selalu menyertai saudara. Amin. Mari kita berdiri, sidang jemaat kita tutup ibadah yang pertama ini dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau
dahsyat dan luar biasa. Kami menikmati kasih dan penyertaan-Mu sebagai Bapa yang baik. Jadikan kami juga Tuhan anak-anak-Mu yang senantiasa taat dan setia mengandalkan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani ibadah pertama ini. Seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, tim petugas multimedia, seluruh yang melayani kami dukung dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati hidup dan rumah tangga mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil di dalam Engkau. Kami berdoa pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia lanjut, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kami kirimkan doa kami dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru Engkau limpahkan, berkati hidupnya, dan dalam usia lanjut mereka semakin setia iri Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak cucu kami, Tuhan jadikanlah mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Kirim selalu malaikat dari surga menjaga dan melindungi sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam pergumulan, siapapun yang sakit dimanapun mereka berada, kami doakan untuk jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, sehingga pagi ini mereka menerima kuasa kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan liburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Berdoa untuk Pendeta Petrus Suganda juga Tuhan sesuai dengan permintaannya. Mari Tuhan sebagai saudara-saudara kami dukung mereka. Maksudnya kami dukung Pak Petrus Suganda dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pakai para dokter di RSCM supaya terjadi mukjizat sehingga matanya bisa normal kembali. Namun apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertainya, memberi kekuatan, memberikan pemulihan kepadanya. Berikan kekuatan untuk seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati NKRI aman dalam perlindungan. Pak Jokowi bersama seluruh tim kabinet, Tuhan juga anugerahkan kesehatan yang prima, memimpin negara ini dengan bijak, dan Indonesia diberkati karena Engkau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan dan terus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu kirim bala tentara surga malaikat menjaga, melindungi, sehingga gereja-Mu di sini aman dalam perlindungan. Kami juga rindu untuk segera merenovasi gereja-Mu dan pastor gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan akhirnya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi. Berkati berlipat kali ganda mereka yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu mengalir hidup mereka. Kami tutup ibadah ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima